Kaji Jawa ya Bu. Iya. Apa tema sore kok Bu? Ini begitu indah ya Bu. Bu, tema kita sore yang berbahagia ini adalah dua hal yang harus kita ingat terus, gak boleh dilupakan, ya Bu. Dan dua hal yang harus kita lupakan, tidak boleh diingat. Ibu coba sekalian, rahimahumullah. Apa itu dua hal yang harus kita ingat-ingat? Tidak boleh kita lupakan. Dua hal itu, yang pertama adalah ingatlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah diberikan kepada kita. Apa Bu? Ingat kebaikan-kebaikan orang lain yang sudah kita terima. Tuh, yang pertama. Yang kedua, ingatlah keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Dan dua hal yang harus kita lupakan. Satu, lupakanlah kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain. Dua, lupakanlah perbuatan buruk orang lain kepada kita. Dua hal yang harus kita ingat, dua hal yang harus kita lupakan. Ini sangat besar sekali maknanya. Jawab sekalian, rahimahumullah. Kenapa kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mengingat dua hal ini? Apa kata Rasulullah SAW? Ingat-ingatlah kebaikan orang yang sudah diberikan kepada kita. Kenapa kita harus mengingat-ingat kebaikan orang lain? Karena kebaikan itu datangnya kepada kita berkat izin Allah. Dan salah satu bentuk syukur kita terhadap kebaikan-kebaikan yang sudah Allah kirimkan melalui seseorang kepada kita adalah mengingatnya terus sampai kapan. Kenapa harus diingat? Agar kita bersyukur dan berterima kasih. Jadi tidak boleh Bu kacang lupa, tidak boleh pula makan kacang jodoh. Sembuh batuk. Itu ya Bu ya. Ketika orang berbuat kebaikan sama kita itu izin dari Allah. Makanya kita nggak boleh lupa. Kita ingat terus agar kita bisa berterima kasih, agar kita bisa bersyukur. Ini setelah kita menerima kebaikan, lupa juga seorang kebaikan orang. Ya Bu ya. Nggak dikana-kana lah. Padahal awak harus mengananya sampai kapan? Karena salah satu bentuk syukur kita kepada Allah adalah mengingat-ingat kebaikan orang lain, berterima kasih kepada orang yang sudah berbuat baik, membalasnya dengan kebaikan, kemudian bersyukur kepada Allah. Jadi itu ya Bu ya. Ingat kebaikan orang sekecil apapun kebaikan itu yang sudah kita terima. Yang kedua ya Bu, yang harus kita ingat, usaha lupa keburuan, kezoliman yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Kenapa keburukan yang sudah kita lakukan harus diingat? Agar kita sadar bahwa yang kita lakukan itu adalah perbuatan zolim, dan agar kita bisa meminta maaf dan memohon ampun kepada Allah. Ini urusannya hablum minan nas dulu. Kalau kita menzolimi orang, melakukan keburukan kepada orang, maka minta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti. Baru kita mohon ampun kepada Allah. Tidak langsung memohon ampun kepada Allah. Aina pentingkan saya sudah mohon ampun kepada Allah. Yang pentingkan saya sudah bertaubat. Gak bisa kata Allah. Selesaikan dulu hablum minan nas.
baru hablum minallah. Kita minta maaf dulu kepada manusia yang kita sakiti. Ingat ibu, siapa yang pernah kita fitnah? Ingat siapa yang pernah kita adu domba? Ingat siapa yang pernah kita zolimi sehingga dia menangis, sehingga dia sakit hatinya, sehingga dia malu. Ingat itu terus, tidak boleh dilupakan. Agar kita sadar bahwa yang kita lakukan itu adalah banyak mudaratnya. Perbuatan dosa, dengan satu harapan kita bisa meminta maaf kepada orang yang kita sakiti dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, Bu, sesuai dengan perintah Allah, wa anistaghfiru rabbukum tsumma tubu ilaihi. Beristighfarlah kamu kepada Allah, mohon ampunlah kamu kepada Allah, karena hanya Allah lah yang maha pengampun. Kan Rasul juga pernah bersabda itu. Apa pesannya? Orang yang beruntung itu adalah orang yang selalu mengingat-ingat dosanya. Dan orang yang merugi dan celaka adalah orang-orang yang tidak pernah ingat akan dosa-dosanya. Jadi Bu, perbuatan buruk kita sama orang harus diingat terus. Jangan sudah kita zalimi orang, kita biasa-biasa saja. Ketemu sama orangnya biasa-biasa aja, kayak nggak bersalah. Ya Bu ya, ada danso itu Bu, banyak. Di sini kok ada ya Bu, alhamdulillah. Putar dikit Bu, agak grogi ini. Nah, Ibu jemaah sekalian, rahimakumullah. Tuh ya Bu ya. Jadi tidak boleh melupakan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kezoliman yang pernah kita lakukan. Ingat terus, harapannya Pak Fuadku, minta maaflah kamu kepada sebagian manusia dan maafkanlah kesalahan mereka. Jadi kita nggak boleh lupa akan kezoliman yang pernah kita lakukan. Oh ya Bu ya, harapannya supaya kita bertaubat, mohon ampun. Nah jamaah sekalian, rahimahumullah, dua hal ya Bu ya yang harus kita lupakan. Apa itu Ibu? Lupakan kebaikan yang pernah kita lakukan kepada seseorang. Gak boleh diingat-ingat setelah kita berbuat kebaikan. Kenapa? Karena kalau kita ingat terus kebaikan kita kepada orang lain, kita sendiri yang akan kecewa. Kenapa kita akan kecewa? Satu saat kita mengharapkan bantuan dari seseorang yang pernah kita beri dia kebaikan, kemudian orang tersebut tidak bisa mewujudkan harapan kita, padahal kita menggantungkan harapan kepada dia karena kita pernah membantu dia. Akhirnya kita kecewa. Jangan menggantungkan harapan kepada manusia karena kecewa yang ada. Tapi gantungkanlah harapan kita sekalian kepada Allah, karena Allah tidak pernah mengecewakan kita. Nah Ibu coba sekalian, begitu sudah kita berbuat baik, sudah lupakan. Bukan itu saja, harapannya kebaikan yang kita lakukan itu bertahan pahalanya sampai di yaumil mahsyar nanti, sampai hari penghisapan. Kenapa Ibu? Karena banyak kebaikan yang kita lakukan. Setelah itu kita bicarakan kebaikan itu, setelah itu kita ungkit kebaikan itu, maka saat kita membicarakannya, saat kita mengungkit-ungkitnya, saat itu juga malaikat menghapus pahala dari kebaikan kita. Maka jadilah kita orang-orang yang merugi. Itu Bu, makanya kebaikan itu tidak boleh kita ingat. Sudah lupakan. Nah Ibu jemaah sekalian rahimahullah, dan dari satu perbuatan baik yang sudah kita lakukan, jangan
sekali-kali kita mengharapkan balasan.